Action! Blast off! He's the one who makes the sun shine. He's the one who puts the moon in the sky. He's the one who hung the stars. One by one. Halo teman-teman semua, berikut ini adalah panduan bagi kita untuk ibadah online. Tolong diperhatikan ya. Yang pertama-tama, siapkan dirimu untuk mulai ibadah ya. Mandi yang bersih dan pakai baju yang rapi. Oke? Yang kedua, ingat ya, ini adalah ibadah. Kita tidak boleh ngobrol, makan, main, dan lainnya. Harus serius ya. Yang ketiga, tanyakan kepada papa mama kalian jika ada yang belum dimengerti ya. Demikian panduan ibadah online Kingdom Kids Abi Matawai. Selamat ibadah online, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat pagi. Senang sekali pagi ini kita jumpa lagi dalam Sekolah Minggu Online GBI Matawai. Iya, sebelum itu ada aturannya loh untuk mengikuti Sekolah Minggu Online. Yang pertama, Duduk dengan tenang di tempat masing-masing. yang kedua, Memuji Tuhan dengan semangat. dan yang ketiga. Mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Iya, sudah tahu peraturannya? Oke, sekarang semuanya bangkit berdiri, kita sama-sama yel-yel Kingdom Kids ya. 1, 2, 3. Kingdom Kids, yes. Kingdom Kids, I. Kingdom Kids, yes I am. Ya, mari kita memuji Tuhan dengan lagu tema Kingdom Kids. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai ku besar nanti. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai ku besar nanti. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Memberitakan Injil Tuhan. Adik-adik semua, mari kita sama-sama berdoa memulai ibadah kita pagi hari ini. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang baru Tuhan beri bagi kami. Kami ada pagi hari ini, kami bersyukur dan kami mau mengikuti ibadah sekolah minggu online.
Tuhan Yesus yang baik memberkati setiap kami yang mengikuti ibadah sekolah minggu online ini dimanapun kami berada. Berkati ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, semua sama-sama katakan amin. Ya, masih tetap bersuka cita. Mari kita katakan hari ini harinya Tuhan. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Kita nyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Minggu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Ayo adik-adik Kingdom Kids, mari kita sama-sama nyanyikan I Will Fight. I will fight this fight. I will run this race. I will serve you, Lord, in all I do, till I see your face. I will fight this fight. I will run this race. I will serve you, Lord, in all I do, till I see your face. I see the cross before me, so I keep on pushing on. God is going, so I won't look back. His word is keeping going on the track to Jesus, to Jesus. I will fight this fight. I will run this race. I will serve you, Lord, in all I do, till I see your face. I will fight this fight. I will run this race. I will serve you, Lord, in all I do, till I see your face. I see the cross before me, so I keep on pushing on. God is going, so I won't look back. His word is keeping me on the track to Jesus, to Jesus. I will fight this fight. I will run this race. I will serve you, Lord, in all I do, till I see your face. I will fight this fight. I will run this race. I will
will serve you, Lord, in all I do. Till I see your face, till I see your face. Tiba saatnya Kingdom Kids, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, Tuhan ini hidup saya. Selagi ada kesempatan, saya mau jadi berkat sesuai rencana Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, pakai hidup kami. Kami mau menjadi berkat. Kami mau menjadi anak-anak yang menyenangkan Tuhan lewat hidup kami. Kami mau senantiasa menyenangkan-Mu Tuhan, dengan perbuatan kami mengasihi Engkau, mengasihi sesama, mengasihi kedua orang tua kami. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Shalom adik-adik, senang bisa berjumpa dengan adik-adik di minggu ini. Kak Yanti mau katakan bahwa adik-adik semuanya hebat-hebat. Kenapa? Karena adik-adik semua menjadi anak-anak yang taat dan setia. Buktinya adik-adik duduk di rumah adik-adik masing-masing dan mengikuti ibadah di minggu ini. Kita mau yel-yel Kingdom Kids dulu ya. Ikuti Kak Yanti. Kingdom Kids, yes, Kingdom Kids, I, Kingdom Kids, yes, I am. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, Kak Yanti mau ajak adik-adik semua yang ada di rumah, kita sikap yang sopan dan kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu karena kasih-Mu dalam kehidupan kami boleh ada hingga saat ini. Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan menyembah Engkau, biarlah setiap pujian kami boleh menyenangkan Engkau. Tiba saatnya kami akan dengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami agar kami dapat memahami firman Tuhan dan kami juga dapat melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Ini doa dan sembahyang kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Oh ya adik-adik, tahu tidak lagu yang Kak Enti dengungkan tadi? Ayo, ada yang masih ingat? Betul sekali, tadi adalah lagu Hari Merdeka karya Hamutahar. Kak Yanti senang sekali karena besok kita akan sama-sama merayakan hari kemerdekaan bangsa kita. Ada yang tahu yang keberapa? Tepat sekali, yang ke-75 tahun. Yeay! Tunggu dulu, kira-kira adik-adik tahu tidak apa yang dimaksudkan dengan merdeka? Merdeka artinya bebas, lepas, tidak terikat. Bangsa Indonesia pernah dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Adik-adik tahu, hidup dalam tekanan itu tidaklah menyenangkan, sangat menyedihkan. Tahukah adik-adik bahwa di dalam Alkitab kita juga, bangsa pilihan Tuhan yaitu bangsa Israel pernah dijajah oleh bangsa Mesir. Tahukah adik-adik berapa lama? Bukan 1 tahun, bukan 5 tahun, bukan juga 20 tahun, tapi lebih dari 400 tahun. Wow, lama sekali ya adik-adik. Bangsa Israel dijadikan budak, mereka ditindas, mereka dianiaya, mereka dipaksa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan berat bagi bangsa Mesir. Mereka tidak diberi kebebasan untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Wah, sedih sekali ya adik-adik. Coba kalau seandainya adik-adik hidup pada masa itu. Adik-adik pasti tidak bisa bebas untuk bermain, tidak bebas untuk memancing, tidak bebas untuk bermain bola, tidak bebas untuk belajar, maupun tidak bebas untuk beribadah. Kita hidup dalam tekanan, kita tidak bisa melakukan hal-hal yang ingin kita lakukan. Wah, sedih sekali ya adik-adik. Namun adik-adik tahu pada akhirnya Tuhan tidak tinggal diam melihat penindasan yang dilakukan oleh bangsa Mesir terhadap umat pilihannya, yaitu umat Israel. Dan Tuhan pun akhirnya mengirim Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, tempat perbudakan mereka. Dan akhirnya bangsa Israel terbebas dari perbudakan oleh bangsa Mesir. Wah, bisa dipastikan betapa senangnya bangsa Israel terbebas dari perbudakan. Mereka tidak lagi dianiaya, mereka tidak lagi dipekerjakan secara paksa. Wah, sungguh menyenangkan ya, bisa terbebas dari belenggu yang mengikat kita selama ini. Bangsa Indonesia pun sudah 75 tahun terbebas dari penjajahan bangsa-bangsa lain melalui para pahlawannya. Adik-adik tahu, pahlawan adalah orang yang rela mengorbankan diri dan nyawanya untuk kemerdekaan bangsa Indonesia, bangsa kita. Itulah kemerdekaan yang besok kita rayakan, yaitu kemerdekaan dari penjajahan bangsa-bangsa lain. Namun, apakah kita sudah benar-benar merdeka? Tidak diperbudak atau diperhamba lagi? Secara fisik mungkin kita sudah merdeka, tapi apakah kita juga sudah merdeka secara rohani? Firman Tuhan dalam Yohanes 8 ayat 34 mengatakan bahwa Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Apa itu dosa? Dosa adalah ketidaktaatan terhadap perintah Tuhan. Lewat firman Tuhan ini, Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa tidak ada orang yang merdeka. Wow, adik-adik, bukan hanya adik-adik yang tidak merdeka, tapi semua orang di dalam dunia ini tidak ada yang merdeka, termasuk Kak Yanti. Semua manusia adalah budak dosa. Dosa menguasai manusia sehingga ada sesuatu yang diinginkan oleh manusia yang lain dari menginginkan Kristus.
dosa pada akhirnya membinasakan manusia. Dalam Roma 6 ayat 23 mengatakan bahwa sebab upah dosa ialah maut. Kak Yanti mau menunjukkan satu ilustrasi bagi adik-adik semua tentang belenggu dosa. Di sini sudah ada Kak Rizka dan ada seuntas tali yang melambangkan tentang belenggu dosa. Semakin kita melakukan dosa, berarti kita membiarkan belenggu dosa ini mengikat kehidupan kita. Kak Rizka pernah tidak melakukan dosa? Pernah dong, Kak. Nah, kira-kira dosa apa yang pernah Kak Rizka lakukan? Mencuri. Oh, sebentar dulu ya, nanti pasangkan ini ya. Mencuri, terus Kasar. berkata kasar, Melawan orang tua. melawan orang tua. Maaf ya. Apalagi Kak Rizka? Apalagi berkelahi. Berkelahi. Berbohong, dan mungkin banyak hal-hal lain lagi yang mungkin tidak sempat Kak Rizka lakukan, katakan ya, dan semuanya membelenggu Kak Rizka. Oh, seperti itu pekerjaan daripada dosa. Nah, kalau sudah seperti ini, kira-kira Kak Rizka bisa tidak melepaskan dirinya Kak Rizka sendiri? Susah, mau jalan aja susah. Susah ya? Iya. Jadi Kak Rizka tidak bisa membebaskan dirinya sendiri. Adik-adik, dibutuhkan orang lain yang tidak terbelenggu dosa yang bisa melepaskan Kak Rizka. Dan Kak Yanti sendiri pun tidak bisa melepaskan Kak Rizka. Kenapa? Karena Kak Yanti sendiri juga terbelenggu oleh dosa. Karena Kak Yanti juga melakukan dosa. Kira-kira siapa ya yang bisa melepaskan Kak Rizka dari belenggu dosa ini? Tentunya dia adalah seseorang yang tidak pernah melakukan dosa. Kira-kira siapakah dia? Betul sekali adik-adik, dia adalah Yesus. Dia adalah juru selamat kita. Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi yang diutus oleh Allah Bapa turun ke dalam dunia ini dengan tujuan untuk melepaskan manusia dari belenggu dosa. Lewat pengorbanan Yesus di kayu salib, Tuhan Yesus menyediakan pembebasan bagi setiap kita yang percaya olehnya. Pertanyaannya sekarang, Kariska percaya tidak sama Tuhan Yesus? Percaya dong. Iya ya, harus percaya karena Tuhan Yesus adalah juru selamat kita ya, karena Kariska sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat dalam kehidupan kita. Kariska berhak menerima pembebasan yang telah disediakan oleh Tuhan Yesus lewat pengorbanannya di kayu salib. Iya, jadi pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib membebaskan setiap kita dari belenggu dosa. Dan ya. Yeay, Kak Rizka dibebaskan. Wow, luar biasa ya. Terima kasih Kak Rizka. Nah, karena Kak Rizka sudah dibebaskan oleh Tuhan Yesus, kira-kira apa yang mau Kak Rizka lakukan sekarang? Tentunya Rizka mau berterima kasih sama Tuhan karena Tuhan Yesus sudah membebaskan Rizka, Kak Yanti. Wah, baik sekali ya. Tapi Kak Rizka perlu ingat, kita hanya tidak berterima kasih lewat mulut saja, tapi juga berterima kasih lewat tindakan kita. Nah, kira-kira tindakan seperti apa yang mencerminkan ucapan terima kasih kita kepada Tuhan? Tindakannya adalah menjauhi dosa. Itulah ucapan terima kasih yang terbaik yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Ya, terima kasih Kak Rizka sudah membantu kita saat ini. Karena sekarang kita bukan hamba dosa lagi, jadi kita jangan lagi mau diperhamba oleh dosa, jangan lagi mengikuti keinginan dosa, supaya pengorbanan Tuhan Yesus tidak menjadi sia-sia dalam kehidupan kita. Roma 6 ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi kita bukan hamba dosa lagi, tetapi kita adalah hamba kebenaran. Kalau saat ini adik-adik berada dekat dengan seseorang, katakanlah pada orang di samping adik-adik, kamu adalah hamba kebenaran, kamu bukan hamba dosa. Demikian firman Tuhan hari ini adik-adik. Sebelum kita menutupnya, Kak Yanti ajak semua adik-adik sikap yang sopan, kita mau menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau sudah mengutus anakmu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib demi menolong setiap kami, membebaskan kami dari setiap belenggu dosa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat kasih dan kebaikan Tuhan yang tiada batasnya dalam kehidupan kami. Saat ini kami juga berterima kasih karena Engkau sudah mengaruniakan kami, bangsa Indonesia ini, 75 tahun kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Kami percayakan kehidupan kami dan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah bangsa Indonesia senantiasa mempermuliakan Engkau. Ini doa dan sembahyang kami Tuhan. Berkati seluruh adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan saat pagi hari ini. Dimanapun mereka berada, Tuhan menolong mereka, boleh menjadi saksi-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jadi baik adik-adik, jangan lupa ayat kita untuk minggu ini, Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan kamu menjadi hamba kebenaran. Sekali merdeka, tetap merdeka, merdeka, merdeka. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Selama hayat masih